Tuhan. Saya kalau pakai begini saudara agak sedikit, mungkin Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang nggak kuat mau tahan nafas saudara, agak sedikit ini tadi kita ini juga ya, mungkin kasih turun aja sedikit saudara ya, supaya agak bernafas. Saya yang jadi ini nggak berlihat. Jadi puji Tuhan, kita luar biasa ya, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua yang merindukan supaya kapan kita beribadah. Memang firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya, memang indah pada waktunya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua bisa beribadah ya, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Semua karena kemurahan dari Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul satu dengan yang lain. Biasanya kita kalau ibadah itu online ya, tetapi pada saat ini pemerintah Kota Bekasi memberikan keluasan bagi kita dengan mempergunakan protokol ibadah, protokol kesehatan ya, supaya kita semua yang ada, yang hadir pada saat ini boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah, karena pemerintah juga adalah wakil daripada Allah. Nah, puji Tuhan, saudara, ini jadi satu pergumulan yang sangat berat bagi kita, bagi kami juga hamba Tuhan. Dan ada satu kemenangan terjadi ya, ketika kita bersama-sama sehati kita berdoa. Saya percaya ini doa orang-orang percaya yang ada di Kota Bekasi ini. Berdoa supaya Bekasi ini, bahkan bukan Bekasi tapi seluruh Indonesia, itu saudara dikasih oleh Tuhan bebas dari virus corona. Dan puji Tuhan, ini memang Tuhan berkata bahwa roh yang ada pada kita itu lebih besar dari setiap roh-roh yang ada di bawah kolong langit ini. Kita sangat bersyukur saudara dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya coba sosialisasikan tentang bagaimana kita beribadah. Ternyata saudara, saya ketemu dengan beberapa orang termasuk pemerintah yang ada di tempat di mana kita beribadah di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asi ini, dengan Pak Lurah, dengan Pak RW, dengan Pak RT. Justru saudara, ketika saya bertemu, justru mereka lebih menanyakan tentang keberadaan kita. Kenapa Bapak, kenapa sudah diluaskan oleh Bapak Wali Kota, kenapa Bapak tidak, sudah ibadah Pak? Saya bilang belum, karena nanti saya melihat situasi dulu. Oh silakan saja, justru saya dengar dari Pak RT kemarin, ini tetangga, tempat kita ini berdekatan dengan Pak RT. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak RT justru katakan begini, seharusnya tempat ibadah itu jangan ditutup. Kalau menurut perkataan dari Pak RT bahwa jangan ditutup, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dia bilang begitu? Karena semua, baik itu orang Muslim, orang Kristen itu mereka minta kepada Allah. Ya, mereka berdoa kepada Allah supaya ini virus ini justru karena Allah yang mengizinkan semua. Jadi kita berbelas kasihan, minta kepada Allah karena Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Ya, tapi kedengaran ya suara saya sampai di belakang. Soalnya agak feedback saudara. Ada begini kan? Jadi suara saya ini masuk lagi nih. Jadi puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia katakan bahwa berdoa, ya justru yang dilarang itu kalau orang ke pasar katanya. Itu di pasar itu kami ke pasar kalau lihat orang-orang sudah nggak pakai masker, sudah nggak pakai pelindung, semuanya datang, ada yang sakit. Tetapi setelah dicek di Kota Bekasi itu tidak ada saudara yang negatif, yang positif saudara, ya tidak ada yang. Karena negatif kan tidak baik saudara ya. Tidak ada yang positif jadinya saudara ya, terkena corona. Nah puji Tuhan, dia bilang ibadah. Malah kita disarankan untuk ibadah saudara. Justru saya lebih dekat dengan Pak RT. Dia terpilih lagi periode ini saudara ya. Sudah dua periode ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dia katakan ibadah saja Pak. Cuma dia katakan Pak, tolong anjingnya itu dikurangi. Soalnya kami jam 10, jam 11 kadang-kadang nggak tertidur katanya, dengan kadang-kadang kan di Telkom, tinggal di Telkom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dikurangi. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bisa beribadah. Nah,
Pas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa 10 hari. Memang ini saya percaya ini karena kekuatan kuasa dari Tuhan. Hari yang ke-10 di hari Sabtu itu doa kita, saya sudah terasa saudara bahwa memang betul-betul ada kebebasan yang akan terjadi. Karena semuanya itu dalam kontrol Allah. Semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan, saudara. Dan semua ada rencana, ada maksud Tuhan yang paling indah. Makanya saya bilang begini, ini kesaksian semua bagi kita pasti ada. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan. Terkumpullah keluarga-keluarga itu, ada quality time, saudara. Di tengah-tengah keluarga kita, ada mujizat, ada pemulihan pasti terjadi. Dan saya percaya ada banyak kesaksian. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Nah, puji Tuhan, saya percaya bahwa di tengah-tengah kita justru Tuhan pelihara itu sangat luar biasa. Tapi ada satu anak Tuhan yang katakan, wah kami melimpah beras. Justru, iya benar, melimpah. Dulu saudara dikasih oleh Tuhan, mau beli saja agak susah, saudara, ya. Untuk makan saja diukur-ukur. Nah, sekarang Tuhan limpahkan justru dengan berkat. Katakan amin, saudara. Amin. Saya pernah sebelum saya kasih firman Tuhan bahwa saya pelihara, saya hitung-hitung ada 6 apa 7 ekor anjing, saudara. Ya, pada saat corona ini saya pikir-pikir Tuhan mau kasih makan apa ini anjing. Tapi Tuhan ajarkan sesuatu bagi saya itu sangat luar biasa. Saya beli makan ikan, saudara. Kenapa Tuhan suruh kok beli? Sebenarnya kan dekat-dekat kelurahan di sini, kelurahan Jatiluhur ada, saudara. Tapi Tuhan suruh saya belinya di Pekayun sana, saudara. Saya beli di Pekayun sana. Pas di Pekayun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya beli, saya ngobrol sedikit dengan Ci yang punya toko besar itu, ya. Saya bilang, kok Ci, ini toko jualan ikan, ya, jualan makanan pangan ikan, ya, aksesoris akuarium. Saya tanya, kok tidak jual makanan anjing? Kan saya jualan, enggak, saya jualan makanan ikan ini, Pak. Tapi pas saya pergi, apa yang terjadi? Saya pas pergi, ibu itu panggil saya. Ini Ci ini, dia panggil. Dia panggil, dia bilang begini sama saya. Pak, Bapak punya anjing? Iya, kan saya bilang saya ada anjing, justru saya mau cari ada makanan anjing yang murahan nggak di sini. Wah, ini saya ada, Pak. Dia kasih sama saya. Saudara dikasih oleh Tuhan makanan anjing yang mahal sekali, saudara. Dia kasih itu, pertama dia kasih 2 sama saya. Kemudian saya bilang, kok tadi Cik bilang nggak jual makan? Ini nggak tahu, kok ada stok. Saya ingat ada stok gitu. Nah di jalan saudara saya bilang begini, ini mujizat yang Tuhan nyatakan. Sedangkan firman Tuhan berkata, sedangkan burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Binatang hewan saja dipelihara oleh Tuhan, yang tidak dikasih makan pun itu dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan sama Tuhan. Di jalan saya bilang begini, Tuhan kayaknya tegur kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahwa binatang saja dipelihara oleh Tuhan dengan mujizat Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, akhirnya saya ceritalah kepada Ibu Gembala. Saya cerita sama Ibu Gembala, yang masa? Saya bilang ini buktinya nih. Ini untuk berapa bulan kita bisa kasih makan? Ya besar, saudara, ya. Saya ajaklah Michael untuk membuktikan, saudara, ya, untuk membuktikan. Tapi saya nggak berharap bahwa saya mau dikasih lagi. Saya pergi ke sana, saudara, memang makan ikan sedikit itu saya beli di sana. Kebetulan, kenapa saya beli di sana? Memang saya memperbaiki proyektor kita 2 yang sudah rusak, ya, sudah mau diganti. Jadi saudara dekat dengan tempat itu, tempat memperbaiki proyektor dengan komputer, saudara, saya dekat itu tempat berjualan. Kebetulan saya panggil anak saya, dia ini saksinya. Jadi pas di sana, saudara, saya nggak mengharapkan untuk ini, saya cuma mau beli makanan. Ditanya lagi, saudara, masih ada? Saya bilang masih ada. Ini saya masih ada 2 lagi nih. Dia kasih lagi, saudara. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara. Sampai anjing saya sampai bosan makannya itu, saudara. Tambah lagi jemaat yang ada di tempat ini bawa lagi makanan ayam, saudara. Bukan makanan ayam, ikan ayam, saudara. Ayam mentah. Saudara dikasih nonton itu lagi 1 plastik begini. Saya bilang luar biasa. Buat siapa, Bu? Ibu bilang buat Gogo katanya. Padahal saya bilang, waduh bisa juga saya makan ini. Cuman saya lebih dengar-dengaran kan dikasih tahu
buat bogok saudara dikasih oleh Tuhan. Ini satu plastik begini. Saya bilang semua ada di situ, ada paha, ada daging-daging ini yang terbaik justrunya ya. Tapi di kulkas ya. Waduh, kenyang sekali anjing-anjing ini. Cuma saudara itulah. Dan bukti Tuhan pelihara. Tuhan katakan kepada saya bahwa di anjing-anjing aja ini dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, burung-burung di udara mau dipelihara sama Tuhan. Kenapa kita harus khawatir dengan keadaan yang kita hadapi? Kita percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa kepada kita. Buktinya kita sehat kok. Kita dipelihara, bahkan saya lihat banyak yang justrunya di rumah itu gemuk-gemuk. Ya, badannya sehat-sehat. Cuma nggak kelihatan senyumnya karena nggak bisa membedakan, saudara. Saudara tertawa, saudara tersenyum atau tidak tersenyum karena yang pakai masker nggak kelihatan. Jadi cuma kelihatan agak sipit sedikit matanya. Oh, lagi tersenyum. Kalau supaya saya kelihatan, saudara. Ya, mari kita lihat firman Allah pada saat ini. Kita buka Alkitab kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya mengajak kita bangkit berdiri, saudara, untuk menghormati firman Tuhan. Kita bacakan ayat ini. Sudah dapat? Katakan amin, saudara, kalau sudah dapat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Judulnya Yesus terangkat ke sorga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu bahwa ini peristiwa Yesus terangkat ke sorga ada hubungannya dengan dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya yang pada waktu itu menantikan janji daripada Bapa. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka yang kata firman Allah yang mereka yang taat, ya 120 murid yang berada di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari mereka harus berdoa karena janji Bapa, dia akan minta kepada Allah, kepada Bapa yang ada di sorga supaya mengirimkan kepada mereka ini penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada mereka yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena Allah yang Yesus yang mengerjakan pekerjaannya di bumi itu belum selesai dan itu diselesaikan oleh Roh Kudus dan sampai saat ini Roh Kudus sedang bekerja menyelesaikan atau menggenapi setiap pekerjaan yang akan dilakukan, saudara. Ya, termasuk pekerjaan penyelamatan kepada saya dan saudara. Ketika dia naik di sorga, dia katakan bahwa dia akan mengirimkan Parakletos, dia akan mengirimkan penolong yang lain, yang disebut dengan Roh Kudus yang adalah satu oknum, Roh Kudus yang adalah satu pribadi, kata firman Tuhan. Roh Kudus yang adalah satu pribadi yang merasakan apa yang kita rasakan dalam hidup kita semuanya. Jadi dia merasakan apa yang kita hadapi. Dia juga mengalami keadaan duka ketika dia lihat dalam keadaan duka. Kita juga bisa mendukakan dia karena dia punya emosi, saudara. Roh Kudus itu punya perasaan sama seperti kita. Jadi kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di situ dikatakan kamu akan terima kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Roh Kudus itu. Ya, kuasa dari Roh Kudus itu bukan hanya pengaruh yang sangat luar biasa, kuasa yang sangat luar biasa, tetapi firman Allah berkata bahwa dia adalah satu pribadi. Amen. Makanya gereja-gereja aliran Pentakosta
Itu saudara dikasih oleh Tuhan, mereka itu berusaha supaya apa? Supaya sebagai gereja Tuhan, mereka itu berusaha supaya mereka itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena peristiwa yang terjadi ini adalah satu peristiwa sejarah. Tetapi bukan hanya sejarah, tetapi itu berlangsung sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana ketika mereka mengalami Roh Kudus itu dicurahkan, itu gereja sekarang juga berusaha untuk bisa mengalami apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Ketika mereka mengalami itu, saudara, di sini dikatakan kalau saudara baca, mereka menerima kuasa. Kenapa? Tujuan dari Roh Kudus itu kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara menerima kuasa. Tujuan dari Roh Kudus itu supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan bukan cuma sekedar percaya saja, tetapi tidak memiliki kuasa di dalam dirinya. Tetapi anak-anak Tuhan harus punya kuasa di dalam dirinya. Amin, saudara. Harus punya kuasa di dalam diri kita. Bahkan anak-anak Tuhan dikatakan firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang kedua, anak-anak Tuhan harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Harus menjadi saksi. Itu tujuannya Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja Tuhan. Dan kalau saudara baca di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-7, kalau saudara lihat, kita buka di dalam ayat yang ke-7 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Masalah pemulihan itu adalah masalah yang bukan urusan kita di dalam ayat yang ke-7 ini. Karena secara jasmani mereka ingin supaya terjadi dulu pemulihan karena mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mau dibebaskan dulu, saudara. Padahal sebenarnya Tuhan mau membebaskan kita secara rohani. Katakan amin, saudara. Haleluya, saudara. Yang Tuhan inginkan kita adalah Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita supaya saya dan saudara bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan hal yang jasmani dulu, saudara. Hal yang rohani dulu yang Tuhan mau. Makanya kan firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan kepada kita hal yang jasmani. Yang terpenting engkau mencari hal-hal yang bersifat rohani dulu. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Sekarang pertanyaan kita, apakah dan siapakah Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Saya sudah katakan Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia adalah Allah, saudara. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa yang sama seperti Bapa, yang saudara katakan dia Aba ya Bapa. Dia punya kuasa yang sama, memiliki kuasa yang sama seperti Yesus, saudara. Yang punya kuasa, dia juga merasakan kalau ada sukacita di dalam diri kita. Dia juga merasakan kalau ada duka cita. Kalau engkau bersedih, Roh Kudus juga tahu, saudara. Karena dia satu pribadi. Ya, engkau juga mengecewakan dia, dia tahu bahwa engkau kecewakan dia. Karena dia adalah pribadi yang beremosi, yang punya emosi sama seperti kita. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan dengan kehebatannya, saudara, dia menyatakan kebesaran kepada kita lewat kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada amin, saudara? Sekarang saya mau katakan untuk apa, saudara? Karena kalau saudara katakan, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kenapa murid-murid harus menantikan sampai Roh Kudus memenuhi hidup mereka? Untuk apa tujuannya, saudara? Saya mau katakan di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita baca, tetapi kamu akan terima supaya saya dan saudara terima kuasa dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Kuasa itu penting, karena ketika engkau memperkatakan sesuatu dengan kuasa, firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi, dia akan terikat di sorga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi, dia akan terlepas di sorga. Kuasa perkataan ada di dalam hidup kita. Oleh karena kekuatan kuasa Tuhan, Roh Kudus itu menguasai kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Kita melihat bukti-bukti ketika orang punya kuasa di dalam hidupnya. Bukan hanya punya kuasa, tetapi firman Allah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Di mana saja engkau berada, engkau dapat menjadi saksi Tuhan.
Oleh karena itu tuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap pribadi masing-masing, di dalam setiap pribadi kita. Contoh di dalam Alkitab, saudara lihat dalam Kejadian 41. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 37. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37. Puji Tuhan. Sampai ayatnya ke-40. Saudara tahu cerita itu. Saya kasih contoh di dalam firman Allah, dan firman Tuhan kasih contoh kepada kita orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ini perjanjian lama, saudara. Makanya saya katakan Roh Kudus itu sudah ada, karena yang menciptakan langit dan bumi ini adalah peran ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata firman Allah kitab Kejadian, marilah kita bersama-sama. Kita di situ itu bukan tunggal tapi jamak. Dan salah satunya adalah Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama, termasuk pada saat itu adalah Yusuf, saudara lihat. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu mereka berkata, Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang apa? Orang yang penuh dengan Roh Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Seorang yang penuh dengan Roh Allah, saudara. Saudara baca, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada seorang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Kalau Roh Kudus bekerja itu penting sekali. Ketika ada kuasa, ada hikmat, ada kebijaksanaan. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya dikatakan hanya takhta inilah kelebihan daripada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yusuf dikatakan di sini bahwa dia penuh dengan Roh Allah. Karena di sini dikatakan seorang yang penuh dengan Roh Allah. Tuhan inginkan kita, gereja Tuhan termasuk saya dan saudara, di akhir zaman ini supaya penuh dengan Roh Allah. Amen. Haleluya, saudara. Amen. Penuh dengan Roh Allah. Roh Allah kenapa? Roh Allah itu mampu memberikan kita sukacita. Roh Allah itu mampu memberikan kita pertolongan. Roh Allah itu mampu memberkati kehidupan saya dan saudara. Haleluya, saudara, ya. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam Daniel pasal 5 ayat 1. Saudara tahu tentang Daniel? Kalau saudara baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-9, itu ada sebuah tangan yang menulis, ya, dengan bahasa, kalau kita lihat ini bahasa Aramik, ya. Itu ditulis, saudara, mengenai tekel overseas. Itu nggak ada yang bisa mengerti, nggak ada yang bisa tahu ini, saudara. Raja sudah panggil, saudara, dikasih oleh Tuhan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang punya kebijaksanaan yang dunia yang luar biasa, saudara. Tidak ada yang bisa mengartikan. Kalau saudara baca bahwa orang yang mengartikan itu, yaitu Daniel yang penuh dengan Roh Allah. Daniel yang penuh dengan Roh Allah, dia bisa memberitahukan arti yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dunia yang punya pengetahuan dunia yang hebat, dengan pengetahuan yang luar biasa. Itu kenapa? Karena Roh Allah itu bekerja di dalam pribadi daripada Daniel. Demikian juga saya dan saudara, kita akan menginginkan itu. Kita mungkin orang yang sederhana, tapi Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus memberitakan sesuatu kepada kita tidak sembarangan. Diberikan kepada orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Haleluya. Petrus, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ketika Roh Allah bekerja pada zaman itu gereja mula-mula, saudara, 120 orang itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Hebat sekali, saudara. Apa yang terjadi? Saya di khotbah kemarin, saudara, saya katakan bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka akan terjadi pertumbuhan, baik itu kualitas maupun pertumbuhan secara kuantitas. Dari segi jumlah, kuantitasnya, saudara, dikasih oleh Tuhan, jumlah mereka pada waktu itu 120 orang yang menantikan.
Tetapi ketika kuasa Roh Kudus bekerja kepada mereka semua, termasuk salah satunya adalah Petrus, dia mulai memberitakan firman, saudara. Dia mulai memberitakan sabda Tuhan. Dia mulai mengatakan kabar baik, kabar sukacita yang datangnya dari sorga. Apa yang terjadi? Mereka, kata firman Allah, mereka terharu kepada kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena firman itu diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka mendengarkan apa yang terjadi, saudara, dari 120 orang, Tuhan tambahkan itu jiwa-jiwa yang datang untuk dibaptis, jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan untuk bertobat, jiwa-jiwa yang rindu diselamatkan, kurang lebih 3.000 orang. Saudara bisa bayangkan, terjadi multiplikasi, terjadi penambahan yang sangat luar biasa. Haleluya. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Itu yang kita inginkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan hanya Yusuf, jangan hanya Daniel saja ya yang mengalami hal itu. Jangan hanya Petrus saja yang mengalami. Kita minta, saya juga minta kepada Tuhan, supaya di akhir daripada akhir zaman, kita sudah ada di zaman di mana Roh Kudus sedang bekerja pada zaman ini, saudara. Saudara sudah berada di penghujung zaman, sudah ada di 2000 tahun yang terakhir menurut Alkitab, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Makanya dengan kejadian-kejadian ini, kalau lihat dari firman Allah, Tuhan sudah kasih tahu terlebih dahulu kepada kita. Sekarang ini Tuhan bebaskan kita, saudara. Tapi ada satu saat di mana terjadi lagi sesuatu yang sangat hebat, sesuatu luar biasa. Tapi bukti sama seperti ini Tuhan bisa pelihara saya dan saudara. Itu tetap akan terjadi, tetapi kemuliaan Tuhan akan nyata kepada setiap anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Coba saudara buka di dalam Efesus pasalnya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9, kan? Ayat 9, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sudah dapat? Puji Tuhan. Dikatakan, maaf, Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, saudara. Nah, di sini saudara komunikasi Tuhan, ini jemaat, bicara tentang jemaat-jemaat Tuhan. Kerinduan kita secara pribadi mau jadi seperti Yusuf, mau jadi seperti Daniel yang dikuasai oleh Roh Allah, saudara. Ya, seperti Petrus, saudara, yang punya kuasa yang luar biasa. Saudara lihat, Paulus di Efesus, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Nah, kalau itu pertanyaan itu datang kepada kita, saudara jawab sendiri, saudara. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, saudara, akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Kami belum menerima Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Ini pertama, saudara. Dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Mereka berkata, jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Baptisan Yohanes adalah baptisan yang sesuai dengan firman Allah. Kata firman Allah, baptiso, diselamkan ke dalam air itu, saudara. Dikatakan di sini baptiso. Ya, baptisan yang seperti yang Yohanes lakukan kepada Yesus, saudara. Mereka sudah dibaptis dengan baptisan itu hanya satu kali saja. Dan Alkitab berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Ketika dia percaya, terjadi pertobatan. Dia percaya, dia bertobat. Ya. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu siapa? Yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka apa? Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Ternyata mereka juga belum dibaptis. Ya, mereka beri diri mereka dibaptis, dan ketika Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, menumpangkan tangan di atas mereka, firman Allah berkata apa? Maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini terjadi pada masa gereja mula-mula, saudara. Ini bukan catatan sejarah saja saya mau katakan.
Ini bukan satu catatan sejarah, tetapi ini berlangsung terus sampai saat ini. Makanya kalau saudara lihat orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mulai berkata-kata, berglosolali di dalam bahasa aslinya, berkata-kata dalam bahasa yang dia sendiri tidak mengerti, mulai bernubuat, saudara. Di akhir zaman ini ada begitu banyak, bahkan sampai ke anak-anak kecil. Dia mulai bernubuat, kata firman Allah. Dia mulai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain yang tidak mengerti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jumlah mereka adalah kira-kira berapa? 12 orang pada saat itu. Dan seterusnya kalau saudara baca bahwa terjadilah sesuatu yang luar biasa, kebangunan rohani yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja. Dan saya percaya saat ini juga gereja Tuhan akan mengalami kegerakan yang besar, di mana Roh Kudus itu akan bekerja dalam setiap pribadi-pribadi kita. Asal apa? Asal kita membuka hati kita untuk Roh Kudus. Sekarang ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu sekali kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita ini dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita dipenuhkan Roh Kudus? Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, maka minta. Firman Tuhan berkatakan minta, maka akan diberikan kepadamu. Pertama saudara minta kepada Tuhan. Gampang saudara kan? Pertama Tuhan tidak tuntut banyak kepada kita. Dia hanya pertama dia katakan minta saja. Coba saudara buka dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, katakan amin, saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu, yang jahat saja, saudara, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jika kamu yang jahat, tapi di sini enggak ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi siapa? Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin, saudara. Karena di akhir zaman ini perlu, saudara, minta saja Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Minta kepada Tuhan. Apalagi keadaan sekarang, saudara. Saudara ada kesaksian kan? Berapa kesaksian yang saya lihat di YouTube, saudara. Bagaimana ada yang orang menyanyikan tentang, ada lagu lama, saudara, yang dikirim, kalau saya nggak salah Pak Herno kirim satu kesaksian ya. Ketika Roh Allah bekerja, ketika dia ada corona, saudara, ketika dia menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, dia disembuhkan dari corona. Katakan amin, saudara. Orang yang memuji Tuhan dalam pimpinan kuasa Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, pasti ada mujizat yang terjadi. Minta saja kepada Tuhan untuk saat itu. Haleluya, saudara. Sudah berhenti kita berdoa 10 hari, saya bilang jangan berhenti. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama ketika engkau ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau harus minta kepada Tuhan. Dan kemudian dalam dirimu ada satu komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan akan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Ketika saya membuka hati saya minta Roh Kudus itu bekerja. Tuhan, saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Saya ingin memperbaiki hidupku, Tuhan. Saya ingin supaya aku dekat dengan Engkau. Saya ingin supaya aku dituntun oleh Roh Kudus. Saya ingin supaya aku dipimpin oleh Roh Kudus. Maka komitmen saudara kepada Tuhan, janji saudara kepada Tuhan, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Amin. Minta dan ada satu komitmen kita dengan Tuhan. Ada satu janji, ada satu ikatan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang ikatan, yang perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ingin supaya kita berubah, ingin supaya kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Kalau kita belum dipulihkan oleh Tuhan, kita minta 1000 kali saudara minta, tidak akan dikasih oleh Tuhan. Tetapi sekali saudara meminta kepada Tuhan, dan saudara ingin supaya dipulihkan Tuhan, dan saudara minta bahwa Roh Kudus itu penting di dalam hidup saudara, karena dia adalah pribadi yang menolong hidup kita, saudara. Amen. Bukan orang, bukan siapa yang menolong kita, tetapi Roh Kuduslah yang menolong saya dan saudara. Amen. Tapi Roh Kudus juga bisa pakai orang-orang untuk bisa menolong saya dan saudara. Haleluya.
Makanya saudara dikasih, sedang anjing saja Tuhan tuntun saya, saudara. Kasih makan itu ada orang yang kasih itu, saudara. Itu satu tanda kalau saya nggak peka. Saya langsung semangat, saudara. Oh, saya katakan sama ibu gembala, saya katakan semangat sama anak-anak, saya bilang, sedangkan anjing Tuhan pelihara, masa kita tidak dipelihara? Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kirim beras, orang kirim beras di sana bertumpuk, saat harus disalurkan. Saya bilang kalau tidak, nanti rusak itu beras. Jadi memang berkat juga itu ketika Tuhan adakan pada kita, maka kita salurkan dan semakin saudara dan saya diberkati juga. Tuhan buktikan bahwa Tuhan pelihara kita. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Waduh, saya senang kalau kita bisa beribadah dan kita kedapatan kita semua sehat-sehat. Tidak ada satupun dari jemaat di sini, puji Tuhan, yang terkena positif corona. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Saya puji Tuhan, saudara. Ambil tiap hari ke pasar dengan ibu gembala. Tapi saya lihat, waduh, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Haleluya, saudara. Sampai di ini kami membangun persekutuan. Saya bilang, di corona ini ada rencana Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan, katakan amin, saudara. Enggak pernah kita mengatakan itu salah. Semuanya itu baik bagi kita. Sampai ketika saya tugaskan kedua kali buat Michael untuk bimbing pujian, gak bisa tidur dia. Tadi malam dia putar sana, putar sini. Saya lihat ini, gak bisa tidur dia. Artinya apa? Saya lihat pelayanan itu tidak gampang. Kalau tidak ada beban dalam pelayanan, tidak bisa, saudara. Tapi kalau ada beban dalam pelayanan, Tuhan kasih beban di dalam pelayanan. Semakin lama kelamaan Tuhan tambahkan. Haleluya, saudara. Semakin Tuhan sempurnakan, semakin Tuhan semangat. Yang penting engkau punya beban. Saya bilang, saya kalau ditugaskan sama koordinator sekolah minggu, saudara, saya bilang sama ibu gembala, lebih baik saya khotbah di depan banyak, di depan orang-orang tua daripada ke anak-anak saya sama kayak Michael, nggak bisa tidur juga saya. Apa inspirasi yang Tuhan mau kasih sama saya? Nggak bisa, saudara. Terus terang aja tidak bisa. Memang, tapi karena mau, maka Tuhan tambahkan. Ada amin? Karena mau, saudara, dikasih oleh Tuhan. Tuhan tambahkan. Oh, kasih begini, kasih begini. Karena mau, sama seperti anak kami Michael. Karena dia mau, saudara. Coba kalau dia tidak mau, bagaimana Tuhan mau tambahkan? Jadi, dan tetap mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Ketika kita sudah diberikan kekuatan, ketika kita sudah diberikan kepercayaan, ketika Tuhan kasih kemampuan kepada kita, selalu minta kepada Tuhan supaya kita diurapi oleh Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Karena pengurapan itu bukan hanya kepada pelayan-pelayan. Pengurapan itu bukan kepada hamba-hamba Tuhan saja. Pengurapan itu harus dimiliki oleh semua gereja Tuhan, termasuk saya dan saudara. Supaya diurapi oleh Tuhan. Yusuf diurapi, saudara. Daniel diurapi oleh Tuhan, saudara, dikasih dalam. Petrus diurapi. Anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, mereka diurapi oleh Tuhan. Kenapa kita tidak, saudara? Apakah Roh Kudus itu membeda-bedakan? Hanya Yusuf saja, hanya Daniel saja, hanya Petrus saja, saudara. Hanya orang-orang yang ada pada saat itu, jemaat-jemaat yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi jemaat juga Tuhan yang ada di Philadelphia ini, walaupun hanya terhitung dengan jari, saudara dikasih, kita harus andalkan kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Haleluya, saudara. Andalkan itu, saudara. Nanti saudara akan lihat perbedaan sesuatu yang luar biasa yang firman Tuhan katakan. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara berjalan saja, saudara kalau saya lihat orang yang diurapi Tuhan, jalan saja dia, itu sudah mempengaruhi, saudara. Berbicara saja itu sudah mempengaruhi. Perkataannya sudah diurapi Tuhan. Dulu saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau dulu saya ingat gereja-gereja yang ada pada zaman dulu, gereja Pentakosta, saudara, kadang-kala hamba Tuhan itu belum buka ayat, saudara, baru berdiri begini, orang-orang semua sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah tidak ada firman, Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya dengan kuasa Roh Kudus. Orang-orang mengalami sukacita, orang-orang mengalami kegerakan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bukan hanya pada gereja mula-mula sebagai satu catatan sejarah saja, tetapi dia bekerja sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Nanti kalau saudara pelajari firman Allah tentang Roh Kudus,
Itu saudara luar biasa. Ternyata dengan kuasa Roh Kudus ini akan masuk, ini baru corona saja orang sudah kebingungan, saudara. Sudah kerabakan, saudara. Waduh, sudah mau katakan, mungkin berkata bahwa sudah mau kiamat. Saudara, belum waktunya. Firman Tuhan berkata akan datang masa-masa kesukaran, akan datang masa antikris. Kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, itu akan datang masa antikris. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ada firman Allah berkata bahwa kalau engkau penuh dengan Roh Kudus akan menyingkirkan engkau di padang belantara yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, jauh daripada penganiayaan antikris, asal penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau enggak, saudara, sudah siksa di dalam dunia ini akan masuk di dalam penganiayaan. Itu Alkitab yang katakan, saudara. Makanya perlu sekali supaya kita, firman Allah, diterbangkan oleh sayap burung nasar itu di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Padang belantara yang sudah disediakan oleh Tuhan, satu tempat, saudara, yang khusus yang disediakan oleh Allah bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mulailah saat ini, saudara. Saat ini saya minta gereja Tuhan, saya berdoa supaya umat-umat Tuhan satu persatu dipenuhkan dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus di akhir daripada akhir zaman ini, saudara. Saudara pasti kuat. Saya pasti akan mampu, saudara. Saya pasti akan bersuka cita dalam segala keadaan. Kalau bukan Roh Kudus yang kerjakan, siapa, saudara? Dia akan tuntun kita. Dia akan melihat, dia akan tunjukkan perbedaan dalam hidup kita. Dia akan memperlihatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Mujizat demi mujizat terjadi karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yusuf bisa alami, Daniel bisa alami, kita juga, saya dan saudara bisa mengalami. Katakan amin, saudara. Dia tidak terbatas, dia ada di tempat ini, saya percaya. Saya percaya dia ada di tempat ini. Dia tahu hati-hati kita. Dia tahu kondisi kita. Dia sangat peduli dengan saya. Dia sangat peduli dengan saudara. Dia tahu keluargamu. Dia tahu pekerjaanmu. Dia tahu apa yang kita akan hadapi ke depan, saudara. Makanya minta lagu di dalam pujian itu dikatakan peganglah tangan Roh Kudus, itu tidak salah, saudara. Karena ketika dia pegang tangan kita, dia akan tuntun kita kepada kebenaran. Dia akan bawa kita kepada kehendak Tuhan. Saudara akan melihat pemulihan terjadi, saudara. Di tempat ini, pemulihan itu terjadi di keluarga saudara. Pemulihan itu terjadi di pekerjaan kita. Jangan dulu kita berpikir bahwa masa ini adalah masa yang sulit, tetapi kita berpikir bahwa ada mujizat di masa yang sulit yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau Elia bisa dipelihara oleh Tuhan dalam tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang secara logika tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi, saudara. Harus bertemu dengan di Sungai Kerit, saudara, dipelihara pada masa-masa kelaparan, pada masa-masa yang susah. Ini masa-masa kita akan menghadapi masa yang sulit, saudara. Ini saja sudah seperti ini, saudara. Belum apa-apa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan kalau lihat dari firman Tuhan. Makanya saya bilang kepada Tuhan, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Penuhkan umat-umat Tuhan dengan Roh Kudus. Jangan sia-siakan waktu kita, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Saudara pulang dari tempat ini, percaya saja Tuhan akan menolong saudara. Saudara disertai oleh Tuhan, terjadilah pemulihan dalam hidup kita. Kalau kami manusia terbatas, saudara, gembala terbatas, siapapun orang-orang yang mungkin saudara andalkan, terbatas dia. Tetapi cuma ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara. Enggak terbatas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja saudara meminta, asal saudara buka hati saudara dan miliki perjanjian dengan Tuhan, maka komitmen kita dengan Tuhan, maka firman Allah berkata, aku akan memberikan roh itu kepadamu. Maka firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 2, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa itu karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Karena itu tujuan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gereja Tuhan. Harus punya kuasa, tujuannya supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan tujuannya supaya saudara diberkati Tuhan secara jasmani, bukan. Tujuannya saudara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Satu jiwa saja dimenangkan, saudara, itu malaikat di sorga itu akan bertempik sorak memuliakan Tuhan.
Karena ada keselamatan satu jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja bukan hanya satu jiwa, ada banyak jiwa-jiwa yang akan ditolong. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. 120 orang saja saudara yang penuh dengan Roh Kudus itu, kurang lebih 3.000 orang yang datang kepada Tuhan, yang mau memberi diri mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kita saudara, generasi kita yang ada sekarang, Roh Kudus itu tetap ada. Pada zaman itu saudara, ada lidah-lidah api. Saya percaya di tempat ini juga pasti saudara akan lihat lidah-lidah api yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Dulu saya bercerita sama ibu gembala. Ya, dulu papa saya cerita, orang lain yang cerita. Ketika papa saya pimpin pujian saudara, orang bisa melihat darah yang keluar di tangan saudara. Itu sampai kepenuhan Roh Kudus saudara. Bahkan istri saya kemarin beberapa hari lalu cerita bahwa dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan ya. Itu cahaya itu keluar dari tangannya saudara, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang sangat luar biasa, tidak bisa tertahan. Dia bisa manifestasi seperti hal-hal yang seperti itu, ya, manifestasi kemuliaan daripada Tuhan. Tapi kalau roh daging yang menguasai kita bisa kesurupan saudara. Saya doakan satu orang saudara, ya, yang begitu luar biasa sekarang ini memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih itu tidak gampang saudara. Dia dikuasai oleh roh kuasa kegelapan yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita membedakan apakah ini roh Allah atau Roh Kudus. Tapi kalau orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia bisa membedakan mana ini roh Kudus, mana yang bukan, saudara. Mana yang asli, mana yang palsu. Karena ketika engkau berglosolali, karena tanda-tanda orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Ketika dia berbahasa roh, saudara, oh ini bukan. Dan benar saudara, ketika saya doakan orangnya tumbang, dan orang itu manifestasinya bukan manifestasi yang saya bilang tadi, cahaya, bukan manifestasi darah, tetapi manifestasi ular saudara. Dia berjalan seperti ular. Ketika saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, roh yang ada pada saya itu lebih besar daripada, wah dia ngamuk saudara dikasih saudara. Tapi setelah beberapa lama, roh itu, roh setan itu, roh iblis, roh kedagingan itu menguasai hidupnya, ini keluar saudara. Ketika dia keluar, maka penuhlah dia dengan Roh Kudus. Dan saat ini orang itu menjadi satu kesaksian di mana-mana saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dan ternyata ketika orang penuh dengan Roh Kudus, Galatia 5:22, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara dikasih oleh Tuhan, kemurahan ada di dalam dirinya, saudara. Karena itulah indikasi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan itu ketika ada, kalau belum ada saudara di dalam diri kita cek dulu kehidupan kita. Saya percaya kalau orang lain bisa dipenuhkan, kenapa kita tidak? Ada amin, saudara. Dan Roh Kudus bukan ikut-ikutan, saudara. Saya pernah lihat orang, wah kehidupannya kayak begini, tiba-tiba dia berbahasa roh. Langsung, wah bukan Roh Kudus. Kehidupan kita akan terlihat dari buah-buah ketika engkau penuh dengan Roh Kudus. Karena buah-buah Roh Kudus itu ada dan itu nampak, kelihatan di dalam diri kita. Gak mungkin itu tidak keluar. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang terakhir dari buah-buah itu penguasaan diri juga. Penguasaan diri. Tuhan izinkan kita untuk dapat menguasai diri kita, terbentuk dari virus corona ini untuk bisa menguasai diri. Katakan amin. Amin. Disiplinkan diri. Ternyata ada rencana Tuhan kepada saya, ada rencana Tuhan buat saudara. Di Tuhan. Jadi katakan kepada Tuhan, aku ingin supaya aku dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan pasti akan penuhkan kita. Di mana saja. Orang kalau belum di sini saudara sedang mengendarai kendaraan. Saya bilang cerita itu dengan orang yang saya bergumul dengan orang itu, rohnya keluar saudara. Dia sekarang karena penuh dengan Roh Kudus, mau di mobil saudara berbahasa roh, mau di mobil saudara dia bersukacita, mau di motor saudara dikasih lagi pernah goncengan saudara. Dia penyembahan terus saudara sampai di tujuan. Dan orang itu sangat diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Jadi karena dia mengutamakan firman Tuhan kan betul katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu itu Roh Kudus di dalam hidupmu. Amin saudara. Maka
Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan jangan dulu dicari, saudara. Katakan amin, saudara. Penuhkan dulu dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan tuntun kita kepada mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Engkau pasti akan diberkati dalam keluarga. Pekerjaanmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Saya ditelepon sama jemaat dulu di sini, saudara. Sudah dipulihkan keluarganya. Luar biasa, saudara. Dia bersaksi sama saya. Biasanya dia jual sepeda. Itu sepedanya satu ini di omsetnya bisa 1,6 miliar, saudara. Di masa-masa corona. Satu hari bisa 70 sepeda keluar. Bisa, sebelum corona itu cuma 20-40. Ini 70 dalam masa corona. Bukan saya mau katakan yang lain kenapa tidak. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau buktikan kepada kita bahwa Tuhan sanggup di masa yang sulit untuk memelihara anak-anak Tuhan. Yang mau dipulihkan Tuhan, rumah tangganya mau dipulihkan Tuhan, itu pasti akan diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa biar Tuhan tolong kita semua yang ada. Haleluya. Nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Dia ada di tempat ini. Saya rasakan hadirat Tuhan, sudah. Tuhanlah yang tuntun saya, Tuhanlah yang tuntun saudara. Tuhan pertemukan kita di tempat ini. Itu semua karena kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Katakan kepada dia, dia adalah pribadi, dia adalah oknum. Dia bukan cuma sekedar kuasa, dia bukan cuma sekedar pengaruh saja, tetapi dia adalah kekuatan kuasa Tuhan yang memiliki pribadi yang sama seperti Bapa, yang sama seperti Yesus. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Allah. Katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari Tuhan, setiap hari juga kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari bukan dapat jalan sendiri. Kadang-kadang kita tidak dapat jalan sendiri. Tanpa Rohmu Tuhan, tanpa Rohmu, bawalah diriku Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu,
lemah. Ketika mereka mengalami pergumulan mereka secara jasmani, secara rohani mereka menjadi lemah. Tetapi pada saat ini Roh Kudus berbicara kepada mereka. Jangan engkau menjadi lemah oleh karena engkau mengalami persoalan. Jangan engkau lemah ketika engkau menghadapi pergumulan dalam hidup. Tapi kuatlah engkau di dalam rohmu. Ketika engkau kuat di dalam rohmu, engkau bisa mengatasi segala persoalan. Engkau bisa mengatasi segala masalah yang ada. Engkau akan berkata di dalam dirimu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi semata-mata oleh karena rohmu Tuhan. Rohmu itulah yang memberikan kekuatan. Rohmu itulah yang memberi aku kemampuan. Roh itulah yang membuat aku semangat di dalam hidupku. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, buka hati, jangan tutup hati saudara. Buka hati, dia ada di tempat ini. Dia akan menyatakan pribadinya kepada saya dan saudara. Dia akan menyatakan bahwa dia mengasihi engkau. Dia menyatakan bahwa dia tidak mau membiarkan engkau. Tapi sekarang tergantung dari perjanjian engkau dengan Allah. Apakah engkau mau? Apakah engkau mau berjanji di dalam hidupmu? Kalau engkau punya perjanjian dengan Allah, maka roh Allah ada di dalam dirimu, akan memenuhi hidupmu, akan menguasai hidupmu. Karena engkau ingin supaya engkau berubah di dalam hidupmu. Saat ini Tuhan tuntun dalam hidup kita. Di masa-masa menghadapi virus corona ini, menghadapi COVID-19 ini, Tuhan punya rencana kepada saya. Tuhan punya rencana kepada saudara. Kalau saudara peka, kalau saudara masih ada sampai saat ini, berubahlah, berubahlah, bertobatlah dalam dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya engkau diselamatkan. Tuhan ingin juga supaya engkau lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan, engkau mengasihi kami. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saudara. Jangan biarkan dia, saudara. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan. Firman Allah berkata, dia tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Tapi kadang-kala kita mau berjalan sendiri. Tapi saat ini Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau berkata, aku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk engkau. Masukkanlah aku dengan kuasa rohmu, supaya aku dapat menjadi saksimu.
Terima kasih Tuhan, pulihkan kami pribadi lepas pribadi. Inilah firman yang hamba sampaikan, Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang percaya, kita semua yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada perlindungan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini menjadi doa kita kepada Dia. Haleluya. Bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau-Lah yang memberkati kami semua. Engkau juga yang melindungi kami Tuhan. Engkau juga yang akan menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau juga yang memberikan kepada kasih karunia. Engkau juga akan menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua. Umat Tuhan yang tidak bisa hadir, Engkau juga yang menolong mereka, menjamah mereka Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan bukakan bagi kami semuanya untuk kami bisa berkumpul, biar kami bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk bisa kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka juga yang sakit pada saat ini, ya Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ada umat-umat Tuhan yang lemah dengan keadaan saat-saat ini Tuhan, biar dengan Roh-Mu Tuhan Engkau beri mereka kekuatan, semangat yang baru untuk mereka bangkit Tuhan, sehingga di dalam hidup mereka kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami pada saat ini kami doakan, biarlah pemerintah kami, Tuhan Yesus, Engkau lihat mereka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan tolonglah mereka. Engkau juga lindungi mereka dari segala virus
corona ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada Tuhan, lawati mereka dalam nama Yesus. Teristimewa Menteri Kesehatan, Tuhan beri hikmat akal budi dari surga. Demikian juga dengan pemerintah kami, baik wali kota, RT RW, tingkat kelurahan. Kami juga berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka, Engkau tolong mereka, Engkau beri hikmat, kesehatan, kekuatan ada dalam kehidupan mereka. Tetangga yang ada di samping kiri kami, ke muka belakang Tuhan akan jamah dan lawati mereka. Di mana kami berada, di mana kami bertetangga, umat-umat Tuhan, biarlah keberadaan kami menjadi berkat. Karena kami percaya ada kuasa di dalam hidup kami, dan kuasa Roh Kudus itu ada dan memenuhi akan setiap gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati kita semua yang ada. Kami bersyukur kepada Engkau, turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian saat ini juga sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita berkata amin.